Saya nggak ngerti. Saya nggak ngerti. Pemirsa Intens Investigasi. Nama Lisa Mariana hingga kini masih saja menghiasi berbagai media di tanah air terkait polemik hasil tes DNA dengan mantan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, yang dianggap Lisa belum final. Menariknya, di saat Lisa yang mengajukan second opinion untuk kembali jalani tes DNA di Singapura, kabar terbaru justru santer jika Lisa Mariana dikabarkan ingin berdamai dengan Ridwan Kamil. Namun ada yang tak kalah menarik dari seorang Lisa Mariana, di mana perhatian publik kini justru tertuju pada aktivitas istri Ridwan Kamil, yaitu Atalia Praratya. Lalu seperti apa Atalia yang tampak menembus hujan bersama timnya, berjalan menyusuri gang-gang sempit untuk menemui warga, hingga akhirnya berhenti di warung bakso. Seperti apa pula Atalia tampak antusias saat menunjukkan bakso berukuran besar sambil mengangkat tangannya yang tampak dikepal ke atas dengan ekspresi wajah yang tampak serius. Dan bagaimana pula dengan kebucinan Lisa Mariana yang kini punya kekasih baru brondong ganteng hingga sering dibawa kemana-mana oleh Lisa. Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Jadi ayo kita restorasi justice. Kan Bapak ya? Usai kabar soal Lisa Mariana yang dikabarkan ingin berdamai dengan Ridwan Kamil terkait hasil tes DNA yang dinyatakan tidak identik, perhatian publik justru sempat tertuju pada aktivitas sang istri, Atalia Praratya. Ya, lewat unggahan di media sosial, Atalia tampak menembus hujan bersama timnya, berjalan menyusuri gang-gang sempit untuk menemui warga, hingga akhirnya tiba di sebuah warung bakso yang ia sebut sebagai hidden gem. Menariknya, Atalia tampak antusias saat menunjukkan bakso berukuran besar sambil mengangkat tangannya yang tampak dikepal ke atas dengan ekspresi wajah yang tampak serius. Namun tak hanya membagikan momen unik tersebut, Atalia juga menuliskan caption penuh semangat dan kebahagiaan. Ia menyebut, di balik perjalanan menyapa warga, selalu ada hal-hal kecil yang membuatnya bahagia, meski harus hujan-hujanan, kuyup, bahkan payung sampai nyangkut, semuanya tetap terasa hangat saat menemukan kehangatan dari warga yang ditemuinya. Ini ternyata ada hidden gems. Ternyata bakso yang segede gaban tuh. Bakso yang lagi viral. Bakso viral. Namanya bakso apa? Bakso pasrah. Namanya bakso pasrah, Pak. Pasrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di media sosial pribadinya, Atalia juga membagikan sejumlah aktivitas lainnya yang tak kalah menarik. Dalam salah satu unggahan, Atalia tampak hadir di sebuah acara kelompok pengajian. Ia terlihat hangat dan anggun saat berdiri di hadapan para peserta, seolah sedang mengisi acara dan memberikan pesan-pesan kebaikan. Tak berhenti di situ, di unggahan berikutnya, Atalia kembali memperlihatkan sisi kesibukannya sebagai pejabat. Ia tampak mengikuti rapat bersama tim kerjanya, membahas berbagai agenda dan program yang sedang dijalankan. Melalui unggahan-unggahan tersebut, Atalia seolah ingin menunjukkan bahwa di balik senyumnya yang selalu ceria, ia juga terus aktif menjalankan berbagai kegiatan sosial, keagamaan, dan tanggung jawabnya sebagai pemimpin daerah.
Di sisi lain, Lisa Mariana kini justru menjadi sorotan karena kabar kedekatannya dengan seorang pria tampan. Ya, di tengah polemiknya dengan Ridwan Kamil, Lisa tampak membagikan momen kebersamaan dengan seorang laki-laki berwajah menawan melalui media sosial pribadinya. Dalam unggahan tersebut, keduanya terlihat mengenakan busana senada berwarna putih. Menariknya, Lisa tampak tersipu malu-malu saat berada di samping pria yang disebut-sebut sebagai kekasih barunya itu. Selain itu, usai Lisa Mariana hadir dalam pemeriksaan laporan Ridwan Kamil di Mabes Polri, ia pun mengakui sudah melihat hasil tes DNA kopian anaknya dengan Ridwan Kamil. Menurutnya menyatakan 89,9% itu cocok dan hanya sisanya yang berarti yang tidak cocok. Meski kurang paham, namun Lisa tidak tahu mau ngomong seperti apa lagi. Tapi selagi kakinya tidak lumpuh dan dirinya masih bisa bekerja, maka baginya tidak apa-apa. Ia juga mau mengikuti keinginan Ridwan Kamil yang mau damai, serta dirinya pun ikhlas, tapi jangan membuat fitnah keji terus. Lisa menegaskan sudahi hujatan, cacian, dan makian orang di luar sana, serta menurutnya nanti Ridwan Kamil akan mempertanggungjawabkannya semuanya nanti di akhirat. Satu sisi, Lisa juga sangat kaget ketika dikirimin hasil kopian tes DNA anaknya dengan Ridwan Kamil tersebut. Meski begitu, Lisa percaya yang mengerti skala itu hanya ahli forensik. Dan ia pun sudah malas disangkut pautkan dengan Ridwan Kamil, jadi memilih damai, karena damai itu indah. Sepertinya kayak udah cukup gitu loh ya, hujatan, cacian, makian orang di luar sana. Sama Pak, saya juga rakyat kecil. Udah gak apa-apa, Bapak kan tanggung jawabnya di akhirat, gitu ya. Gue shock banget tadi baru dikasih kopinya gitu. Kopi hasil DNA-nya yang menyatakan 89,9% itu cocok. Berarti sisanya yang gak cocok. Nah itu gue gak ngerti. Itu yang ngerti skala-skala kayak gitu tuh apa? Cuman ahli forensik, dokter ahli forensik. Makanya nggak bisa ngomong guys. Ya udah Pak, ayo nggak apa-apa. Saya udah malas disangkut pautin sama Bapak, jadi ayo kita restorasi justice. Kan Bapak yang ngajakin. Yuk, ya Pak, damai itu indah. Seperti yang Bapak bilang di media, lawyer Bapak bilang di media mau RJ, ya sudah, ayo mari kita lakukan. Saya terima dengan baik. Masalah pengakuan mah udahlah Pak, aman aja, nggak apa-apa. Saya juga udah bingung mau ngomong apa. Sudahi. Ya sudah, selagi kakiku nggak lumpuh dan aku masih bisa bekerja, ya udah nggak apa-apa. Gitu. Ya udah Pak, Bapak kan maunya RJ. Ayo mari kita restorasi justice Pak. Gitu. Ayo, damai. Apa? Ikhlas. Tapi jangan buat fitnah keji terus. Lalu seperti apa tanggapan pihak Ridwan Kamil terkait permintaan second opinion tes DNA dari Lisa? Benarkah Ridwan Kamil menolak dengan tegas tidak akan ada tes DNA ulang di Singapura? Dan apa yang menjadi alasannya? Selamat untuk Intens Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu dan all the best. Di sisi lain, menurut kuasa hukum Ridwan Kamil, yaitu Muslim Jaya Butar-Butar, Lisa Mariana harus hadir untuk memenuhi undangan dari Bareskrim Mabes Polri sebagai bagian dari proses hukum yang berlaku. Ia menambahkan bahwa Ridwan Kamil menghormati dan menerima hasil tes DNA yang telah dilakukan oleh Laboratorium Kedokteran Kepolisian Mabes Polri yang telah memiliki standar internasional. Karena itu, terkait Lisa yang mengajukan tes DNA ulang di Singapura, Ridwan Kamil pun menolaknya. Kuasa hukum Ridwan Kamil menegaskan bahwa permintaan tersebut tidak memiliki dasar hukum yang jelas dan tidak relevan dalam proses penyelidikan yang sedang berjalan. Kalau
LM memenuhi panggilan hari ini tentu kita hormatin ya. Sebagai kuasa hukum ya memang harus hadir pihak LM untuk memenuhi undangan Bareskrim. Nah, terkait dengan adanya permintaan apa? Tes DNA ulang ya. Sekali lagi Pak Ridwan Kamil dan kami semuanya dari tim hukum menghormati proses hukum yang sedang berlangsung atau yang sedang berjalan di Bareskrim. Pak Ridwan Kamil pun menghormati seluruh hasil dari pemeriksaan tes DNA yang dilakukan oleh Labdokes Mabes Polri. Baik dalam prosesnya sudah dilakukan sesuai dengan SOP, dilakukan dengan standar internasional, karena memang kita ketahui Labdokes Mabes Polri itu berstandar internasional, diakui oleh ILAK namanya. ILAK itu organisasi internasional laboratorium di luar negeri. Jadi tidak ada alasan apapun untuk menerima permintaan dari Lisa Mariana. Kami menolak secara tegas apa yang disampaikan Lisa Mariana untuk tes DNA ulang, dasar hukumnya tidak ada sama sekali. Menurutnya, tes DNA yang dilakukan Mabes Polri adalah untuk penyidikan, serta bagaimana mungkin proses penegakan hukumnya minta dilakukan tes DNA ulang, karena ini sudah ada fakta ilmiah yang secara hukum itu sah, final, dan mengikat. Jadi menurutnya permintaan Lisa untuk mengajukan tes DNA ulang di Singapura tidak ada gunanya, serta apa yang dilakukan Lisa hanya sensasi saja. Tapi ini hanya semata-mata persoalan hukum. Bahwa persoalan hukum sudah ada hasil tes DNA yang final, yang mengikat dan sah secara hukum. Lalu diminta diulang, landasan hukumnya apa? Nggak ada. Jadi bukan persoalan takut. Selanjutnya, lantas bagaimana pula Hotman Paris Hutapea memberikan tanggapan menohoknya ketika mengetahui Lisa Mariana ingin lakukan tes DNA ulang. Selamat untuk intens investigasi. 3 juta subscriber, luar biasa sekali 3 juta. Ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk diperlihatkan. Di sisi lain, Lisa juga ungkap sedih sekali karena hasil tes DNA ada kemiripan, makanya ia mengajukan tes DNA ulang. Menurut kuasa hukum Lisa Mariana, setengah hasil tes DNA Ridwan Kamil mirip dengan anaknya Lisa, dan setengah identik dan setengah lagi tidak identik. Karena itulah Lisa merasa keberatan terhadap hasil tes DNA tersebut dan akan mengajukan tes DNA ulang di rumah sakit di Singapura. Menurutnya pihak Ridwan Kamil mengajukan tes DNA di Mabes Polri, pihak Lisa udah mengikuti. Tapi giliran Lisa mengajukan tes DNA ulang, pihak Ridwan Kamil tidak mau. Dan tidak mau tersebut dianggap sudah melanggar hukum internasional. Ditegaskannya juga kliennya itu akan meminta perlindungan kepada Mahkamah Internasional atas pelanggaran hak asasi manusia terhadap seorang bayi apabila tidak dilakukan tes DNA ulang. Saya tidak mengerti. Pokoknya apa Bang tadi ada beberapa persen yang ada kemiripan. Ada kemiripan. Ya. Iya. Saya nggak bisa berkata-kata karena sedih banget gitu. Saya nggak bisa ngomong apa-apa karena saya lihat ada memang ada kemiripan. Sesuai dengan penjelasan Bareskrim beberapa waktu yang lalu, sesudah pengumuman itu, bahwa setengah dari hasil tes Pak Ridwan Kamil mirip dengan baby Azura, maka setengah lagi itu identik gitu, setengah tidak identik. Sehingga dengan demikian, tadi di BAP itu Lisa Mariana sudah menyatakan keberatan terhadap hasil tes DNA tersebut dan juga sudah menyatakan bahwa akan mengajukan second opinion di rumah sakit Mount Elizabeth Singapura. Karena waktu itu di sini yang diperiksa adalah air liur dan darah. Kalau di Mount Elizabeth Singapura
bisa juga diperiksa dari kuku dan dari rambut, sehingga akurasinya mungkin lebih tinggi. Apabila dari pihak pelapor menyatakan bahwa second opinion itu adalah merupakan sensasi, tidak. Apabila mereka berdiri di pihak kuasa hukum di sini harus melakukan, hanya mengabaikan daripada hak asasi daripada Selin Azura apabila tidak lakukan second opinion terhadap hasil tes DNA tersebut, di mana landasan hukum itu ada tertera dengan pengumuman deklarasi Lisbon yang diakui oleh seluruh dunia. Mereka mau meminta tes DNA di Polri, kami mengikuti, tapi giliran hak daripada terlapor Selin Azura untuk second opinion mereka tidak mau. Ketidakmauan mereka tidak melakukan second opinion adalah melanggar hukum internasional, ya, melanggar. Nah, klien kami mencadangkan dan merestart haknya untuk memohon perlindungan kepada Mahkamah Internasional atas pelanggaran hak asasi manusia terhadap seorang bayi apabila tidak dilakukan second opinion. Usai hasil tes DNA yang dilakukan oleh Mabes Polri diumumkan dan menyatakan bahwa DNA Ridwan Kamil tidak identik dengan anak dari Lisa Mariana. Tentu ini memang menjadi bukti ilmiah yang paling kuat dan objektif dalam menentukan hubungan biologis seseorang dengan anak yang dimaksud. Dan untuk masalah ini, Hotman Paris Hutapea juga memberikan tanggapannya. Kalau tidak identik, berarti memang bukan anak mantan gubernur Jawa Barat itu. Dan dengan begitu berarti kasus selesai. Namun nyatanya, Lisa malah ingin lakukan tes DNA kedua. Karena itu, Hotman Paris menyarankan agar kedua belah pihak berdamai dan menyelesaikan permasalahan ini secara baik-baik saja. Satu hari sesudah keluar lab krimnya Mabes, RK yang telepon saya kasih tahu bahwa DNA dia tidak identik dengan si anak, dan ya ngobrol terus saya sarankan ya udah damai aja kalian, saya bilang, dan dia setuju. Yang sesuai dengan prosedur penyelidikan kan di Mabes. Itu pun aku terkejut kenapa RK mau ya. Kalau gua nggak mau. Dia mau berdamai, dia mau cabut segala apapun, cabut semua laporan. Kalau tidak identik, ya udah dong, bukan anak dia, ya sudah, case close. Emang lu kira RK itu bodoh, mana mau dia? Hah? Kan yang proses penyidikan kan di Mabes. Nggak mungkin lah dia mau tes DNA ulang. Malah dia sudah di atas angin mengatakan bahwa hasil DNA tidak identik, ya selesai. Nggak mungkin lah dia mau ke Singapura. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen.